Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ismi dengan NIM 212790012. Di sini saya akan membahas materi tentang strategi digitalisasi dalam perdagangan dan keuangan. Untuk topik yang akan saya bahas, yang pertama ada pengertian strategi digitalisasi dalam perdagangan dan keuangan. Yang kedua ada fungsi strategi digitalisasi dalam perdagangan dan keuangan. Yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi strategi digitalisasi dalam perdagangan. Yang keempat eh, ada strategi digitalisasi dalam perdagangan dan keuangan, dan yang terakhir ada pengaruh strategi digitalisasi dalam perdagangan dan keuangan. Baik, kita masuk di pembahasan. Yang pertama ada pengertian strategi digitalisasi dalam perdagangan dan keuangan. Strategi digitalisasi dalam perdagangan dan keuangan adalah upaya untuk mengintegrasikan teknologi digital dan informasi dalam operasi bisnis, manajemen keuangan, dan proses perdagangan. Tujuan utama dari digitalisasi dalam konteks ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, meningkatkan aksesibilitas data, dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan. Untuk materi selanjutnya ada fungsi digitalisasi dalam perdagangan dan keuangan. Di sini saya mengambil 3. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi operasional. Digitalisasi memungkinkan otomatisasi banyak proses bisnis yang dapat mengurangi ketergantungan pada pekerjaan manual, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan produktivitas. Kemudian yang kedua ada mengoptimalkan manajemen keuangan. Dengan akses lebih mudah ke data keuangan secara real time, perusahaan dapat mengoptimalkan manajemen keuangan mereka, mengelola kas, mengidentifikasi peluang penghematan, dan mengurangi risiko keuangan. Yang terakhir ada peningkatan aksesibilitas data. Digitalisasi memungkinkan perusahaan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data dengan lebih mudah. Ini memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat berdasarkan informasi akurat. Kemudian, untuk materi selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi strategi digitalisasi dalam perdagangan dan keuangan. Yang pertama ada tujuan bisnis. Tujuan bisnis perusahaan seperti pertumbuhan penjualan, efisiensi operasional, perluasan pasar, atau inovasi produk akan mempengaruhi bagaimana digitalisasi diimplementasikan. Strategi harus sejalan dengan tujuan ini. Yang kedua ada keadaan pasar. Kondisi pasar saat ini termasuk perubahan tren konsumen, persaingan, dan situasi ekonomi dapat mempengaruhi keputusan digitalisasi perusahaan. Perusahaan harus beradaptasi dengan perubahan ini untuk tetap relevan. Yang terakhir ada kepuasan pelanggan. Memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan adalah faktor penting dalam merancang strategi digitalisasi yang berhasil. Kemudian, untuk materi selanjutnya ada strategi digitalisasi dalam perdagangan. Yang pertama ada e-commerce. Membangun platform e-commerce atau memperbaharui situs web perusahaan untuk memungkinkan penjualan produk dan layanan secara online kepada pelanggan. Ini mencakup pembayaran online dan integritas sistem manajemen. Yang kedua ada automatisasi proses. Mengautomatisasi beberapa proses bisnis seperti pemrosesan pesanan, manajemen inventaris, penagihan, dan pembayaran untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kesalahan. Kemudian yang ketiga ada analisis data. Menggunakan alat analisis data untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggali wawasan dari data perusahaan termasuk data penjualan, data pelanggan, dan data keuangan. Kemudian yang terakhir ada pengaruh strategi digitalisasi dalam perdagangan dan keuangan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada kemudahan berbelanja. Dengan adanya e-commerce dan platform belanja online seperti toko daring dan aplikasi pembelanjaan, orang dapat dengan mudah berbelanja produk dan layanan tanpa harus pergi ke toko fisik. Ini memungkinkan kemudahan berbelanja di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang kedua ada pembayaran digital. Pembayaran digital seperti kartu kredit, dompet digital, dan aplikasi pembayaran telah menggantikan transaksi tunai dalam banyak kasus. Orang dapat dengan cepat dan aman membayar tagihan, belanja, atau mentransfer uang melalui perangkat mobile atau komputer perbankan online.
Yang ketiga ada perbankan online. Memungkinkan kita untuk mengakses ke rekening bank, melakukan transfer dana, mengelola keuangan pribadi secara elektronik. Ini menghemat waktu yang biasanya dihabiskan untuk mengunjungi bank fisik. Uh, untuk kesimpulannya, sini saya akan membacakan kesimpulan dari strategi digitalisasi dalam perdagangan dan keuangan adalah bahwa digitalisasi adalah suatu keharusan dalam era bisnis yang modern. Mengadopsi teknologi digital dan informasi menjadi kecil untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan pengalaman pelanggan dalam perdagangan dan keuangan. Sekian yang sempat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.